Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas yang berjudul Siklus dalam Penelitian Tindakan Kelas yang diampu oleh Ibu Dini Palu BMPD dan disusun oleh Lia Oktaviani, Siti Mulyani, dan Yuriska Soleha. Nah, yang pertama yaitu siklus dalam penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK adalah satu putaran penuh dari tahapan-tahapan dalam kegiatan PTK. Jadi, satu siklus pada kegiatan penelitian atau PTK dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Jika dalam sebuah kegiatan penelitian tindakan kelas terdiri lebih dari satu siklus dalam kegiatannya, maka siklus yang selanjutnya adalah putaran ulang dari tahapan yang telah dilakukan pada siklus awal atau sebelumnya. Hanya saja antara siklus pertama, kedua, dan selanjutnya selalu mengalami perbaikan setahap demi setahap. Jadi, antara siklusnya satu dengan siklus yang lain tidak akan pernah sama, meskipun melalui tahap-tahap yang sama. Nah, kemudian alur dalam siklus penelitian tindakan kelas itu sendiri, yaitu yang pertama, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Kemudian pada siklus kedua, melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi juga, dan seterusnya. Selanjutnya, perencanaan itu sendiri yaitu mengembangkan rencana tindakan secara kritis untuk meningkatkan apa yang telah terjadi. Tindakan atau acting atau pelaksanaan yaitu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terkendali yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana. Kemudian pengamatan atau observation yaitu kegiatan pengumpulan data yang berupa proses perubahan dalam proses belajar mengajar. Kemudian refleksi atau reflection yaitu mengingat dan merenungkan suatu tindakan seperti yang telah dicatat dalam observasi. Refleksi berusaha memahami proses, masalah, persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strategis. Siklus pertama yaitu melakukan perencanaan, di mana dalam perencanaan itu sendiri yaitu yang pertama peneliti melakukan pelaksanaan pembelajaran seperti membuat RPP. Kemudian yang kedua, menyiapkan media pembelajaran atau alat peraga, dan menyiapkan lembar kegiatan siswa dan LKS atau lembar kerja siswa. Kemudian melakukan pelaksanaan, guru mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, yaitu pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas belajar peserta didik dan keterampilan guru selama proses pembelajaran berlangsung, dengan dibantu oleh kolaborator sebagai observer. Peneliti dan guru, kolaboran atau mitra melakukan observasi terhadap aktivitas peserta didik, sedangkan untuk keterampilan guru, observasi dilakukan oleh guru kolaboran beserta pedoman observasi yang telah disiapkan peneliti. Aktivitas yang dinilai itu seperti yang pertama yaitu aktivitas didik dalam proses pembelajaran di kelas dengan aspek penilaian. Kemudian yang kedua, keterampilan guru dalam menggunakan gambar berseri dengan aspek penilaian, dengan berdasarkan aspek penilaian. Kemudian yang kedua yaitu refleksi, yaitu melakukan evaluasi tindakan yang telah dilakukan. Dan yang kedua, secara kolaboratif, guru, kolaborator, dan peneliti menganalisis dan mendiskusikan hasil pengamatan. Selanjutnya, membuat suatu refleksi, apakah ada yang perlu dipertahankan atau kemudian diperbaiki. Kemudian lanjut ke siklus yang kedua. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan yang dilakukan pada siklus kedua ini pada dasarnya sama dengan yang dilakukan pada siklus yang pertama, baik yang berhubungan dengan guru, peserta didik, atau perangkat yang diadakan perencanaan ulang sebagai dasar pelaksanaan siklus kedua. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pelaksanaan. Guru melaksanakan sesuai RPP yang telah disiapkan peneliti dan direvisi bersama kolaborator berdasarkan evaluasi pada siklus yang pertama. Tindakan pada siklus kedua ini adalah penyempurnaan tindakan pada siklus yang pertama. Pada tahap ini, guru menjelaskan kesalahan-kesalahan yang ada pada dialog sederhana yang ditulis peserta didik pada siklus yang pertama. Kemudian peserta
peserta didik diberi bimbingan agar hasil karangan mereka pada siklus yang kedua lebih baik. Pelaksanaan tindakan pada siklus kedua ini yaitu 2 kali pertemuan. Kemudian melakukan pengamatan. Selama kegiatan pembelajaran kolaborator, mengamati dan mencatat hasil dalam lembar observasi yang digunakan sebagai dasar refleksi siklus yang kedua dengan hasil evaluasi. Dalam pengamatan ini, yaitu yang pertama, kolaborator mengamati pelaksanaan pembelajaran dan dibandingkan dengan siklus yang pertama. Yang kedua, kolaborator mengamati keberhasilan dan hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran yang belum sesuai dengan harapan peneliti. Dan yang ketiga, hasil pengamatan dianalisis untuk memperoleh gambaran bagaimana dampak dari tindakan yang dilakukan. Jika permasalahan sudah terselesaikan dan sudah dirasa cukup, maka tindakan akan dihentikan. Nah, jadi itulah tahapan-tahapan siklus dalam penelitian tindakan kelas. Jadi kesimpulan dalam siklus penelitian tindakan kelas ini sendiri yaitu langkah-langkah dalam PTK itu merupakan suatu daur atau siklus yang terdiri dari merencanakan perbaikan, melaksanakan tindakan, mengamati, dan melakukan refleksi. Penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembelajaran apabila diimplementasikan dengan baik dan benar. Diimplementasikan dengan baik di sini berarti pihak yang terlibat atau guru mencoba dengan sadar mengembangkan kemampuan dalam mendeteksi dan memecahkan masalah-masalah pendidikan. Dan pembelajaran melalui tindakan bermakna yang diperhitungkan dapat memecahkan masalah atau memperbaiki situasi dan kemudian secara cermat mengamati pelaksanaannya untuk mengukur tindakan keberhasilannya. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.